Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafaa billahi syahida. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dufrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, sekarang hari ini adalah hari Senin pertama di bulan Ramadan bagi yang memulai puasanya di bulan dari hari Selasa. Sedangkan yang sudah memulai puasanya di hari Senin, berarti sekarang adalah hari Senin kedua. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi pula kesempatan oleh Allah. Ini semua tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan hari ini, sore ini, kita bisa lanjutkan apa yang menjadi kesepakatan kita atau ketentuan kita yang memang di hari Senin 2 minggu yang lalu, ya, bahwa kita akan mewakafkan diri kita, memposisikan diri kita, mengkondisikan diri kita untuk mengikuti kajian rutin, ya, setiap hari Senin setelah ataupun ba'da asar. Ya, alhamdulillah, ini merupakan pertemuan ataupun kajian yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk bisa mengikuti dan melaksanakan kajian ini, baik saya sendiri maupun terutamanya BKM, ya, yang sudah memprakarsai dan menyelenggarakan ini, agar prosesnya terus lancar dan juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, bahwa dalam konteks kajian tafsir, ya, kajian tafsir di minggu lalu kita sudah ada pemahaman, ya, bahwa memang Al-Quran harus dikaji, tidak cukup sekedar dibaca, tidak cukup sekedar dihafalkan, tidak cukup sekedar dilakukan, tapi memang Al-Quran yang menjadi pegangan dan pedoman umat Islam yang selama ini memang menjadi pegangan kita bersama, perlu, bahkan juga harus untuk kita kaji. Kemarin juga ada harus dikaitkan dengan ahkamul khamsah atau hukum-hukum yang 5, bahwa memang mengkaji Al-Quran hukumnya wajib, ya, berbeda dengan hanya membaca Al-Quran, itu hukumnya sunnah. Ada
mindset yang juga muncul saat itu, bahwa kalau kita terbiasa membaca Al-Quran tapi tidak terbiasa mengkaji Al-Quran, itu sama dengan kita terbiasa sholat tahajud tapi tidak terbiasa sholat subuh. Sholat tahajud hukumnya sunnah, sedangkan sholat subuh hukumnya wajib. Kita terbiasa membaca Al-Quran yang hukumnya sunnah, tapi tidak terbiasa mengkaji Al-Quran yang hukumnya wajib. Ibaratnya seperti itu. Maka adanya kajian rutin ini yang memang khusus untuk mengkaji Al-Quran, kita sama-sama untuk yang pertama adalah demi ataupun untuk gugur kewajiban, ya, agar kewajiban kita yang memang harus mengkaji Al-Quran itu sudah terlaksanakan. Dan kita tahu bahwa akan ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dua hal barangkali alasannya. Pertama, ini dalam rangka thalabul ilmi. Batu thalabul ilmi artinya mencari ilmu, menuntut ilmu, yang hadisnya sama-sama kita ketahui, sama-sama kita hafal. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Semangat yang kedua adalah khusus kita sekarang ada di bulan Ramadan, di mana pahala akan dilipat gandakan. Jadi insya Allah keberadaan kita sekarang ini dalam rangka apa nih? Bisa juga konteksnya, kondisinya adalah i'tikaf, ya, berdiam diri di masjid. Nah, kita kerjanya di mana? Di masjid. Dan kita sudah thalabul ilmi. Jadi plus ada thalabul ilmi, ada juga pahala i'tikaf. Thalabul ilmi hukumnya wajib, berarti mendapatkan pahala wajib. I'tikaf di masjid hukumnya sunnah, berarti kita juga akan mendapatkan pahala sunnah, double nih. Dan amalan sunnah akan mendapatkan pahala sama seperti pahala wajib. Pahala wajib, pahalanya dilipat gandakan. Insya Allah mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal kita semua di hadapan Allah kelak di hari akhir. Karena nanti di hari akhir ada alam hisab, ada alam mizan, bahwa kita akan ditimbang amal baik kita, amal buruk kita. Nah, keberadaan kita di sini yang berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga itu menjadi pemberat amalan baik kita, sehingga amalan buruk kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mudah-mudahan bahwa selama bulan Ramadan kita berpuasa atau beribadah saum
Ini ada jaminan Allah, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa barang siapa yang bersaum atau berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yang puasanya benar-benar dengan iman dan juga ihtisab. Apa itu ihtisab? Kalau dari struktur bahasa ataupun kata ihtisab, ini seakan kata dengan kata hisab. Hisab itu menghitung. Ada sering, terutama nanti di akhir tahun suka ada namanya muhasabah. Sering dimaknai itu introspeksi. Jadi ihtisaban itu maksudnya adalah kita berpuasa sambil menghitung-hitung. Tapi yang dihitung bukan berapa hari lagi nih lebaran atau sudah berapa hari nih kita puasa, bukan. Yang dihitung apa? Amal baik kita. Dihitung kira-kira kuantitas ibadah kita, akan ada jaminan dihapus dosa-dosa kita, mata qaddama min dzambi, dosa-dosa kita terdahulu sebelum melaksanakan ibadah saum. Kira-kira merasa punya dosa enggak? Merasa punya salah tidak? Pernah terjerumus pada maksiat tidak? Suka atau sering? Atau kadang-kadang? Nah, bila kita merenung menghitung hal-hal tersebut selama bulan Ramadan, dan itu betul-betul merupakan kesadaran kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, jaminan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ingin nggak dosa-dosanya dihapus oleh Allah? Pasti ingin ya, apalagi saya yang lebih tua dari kalian. Tentu dosanya lebih sedikit atau lebih banyak kalau lebih tua? Lebih banyak ya, lebih banyak. Tapi mudah-mudahan pahalanya juga lebih banyak yang tua ya. Atau ada yang merasa lebih banyak pahalanya dari saya? Enggak ya, jangan ya. Justru berpikirnya gini, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari kita yang dulu. Ya. Jadi bersaingnya bukan dengan orang lain, tapi bersaingnya dengan diri kita sendiri. Di tahun lalu puasa kita, misal kualitasnya masih di tingkat C, maka kita berpikir agar tahun ini ibadah saum kita kualitasnya naik dari C ke B, atau mau langsung ke A. Boleh, silakan ya. Atau kuantitasnya juga sama. Kan di kampus nilai ada nilai mutu ya, A, B, C, D gitu. Nah, maka diharapkan kita tahun ini dengan penuh kesadaran untuk lebih baik lagi ibadah saumnya. Taruh sedikit aja contoh kecil. Tahun lalu selama bulan Ramadannya ada kajian nggak seperti ini? Kajian biasa. Bersyukur kita sekarang sudah ada dalam kajian ini. Apalagi bingkainya adalah kajian tafsir, ya. Nah, tidak berlama-lama lagi kita akan coba ngahanca, bahasa Sundanya ngahanca, apa tuh ngahanca? Ngaruntut ya, berurutan
Tafsir Al-Qur'annya, surat dalam Al-Quran ada berapa? 114. Kalau ayatnya ada berapa? 6.666 ayat. Kalau juznya ada berapa? 30. Ada juz 30 juz. Nah, kita ngehancaknya, mengkajinya, mau berurutan atau berdasarkan urutan surat, berdasarkan urutan ayat, atau berdasarkan urutan juz, kan gitu. Kalau berdasarkan urutan ayat, maka yang harus kita kaji ini ayat apa dulu, coba melihat dari awal muawwal atau awal muasal, awal mula ya. Al-Quran diturunkan itu yang berbunyi gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 5 ayat kan? Berarti apakah ini dulu? Harus dikajinya itu kalau berdasarkan ayat. Dan nanti ayat terakhirnya harus surat Al-Maidah, ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini kebetulan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah saat haji wada, ya, haji wada, haji perpisahan, ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itu kalau mau urutan ayat, ya, dari Iqra 5 sampai berikutnya terakhir Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau berdasarkan urutan surat, maka surat apa dulu nih yang harus menjadi kajian kita? Surat Al-Fatihah. Dan nanti diakhiri dengan surat An-Nas. Itu kalau berdasarkan urutan surat. Kalau berdasarkan urutan juz, berarti juz amma dulu ya. Ininya juz amma dulu. Kenapa juz amma dulu? Biasanya untuk menghafalnya kan dari juz 30 dulu ya. Ya kita coba berdasarkan urutan surat saja ya. Berarti kita akan coba untuk saat ini sama-sama mengkaji surat Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah hafal? Dipakai pas sholat. Karena sering dibaca dalam sholat. Sholat apa? 5 waktu. Semua sholat, ya. Dan di setiap rakaat, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, ada satu rakaat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah? Enggak. Ada enggak? Kalau surat Al-Ikhlas ada enggak rakaat yang tidak membaca surat Al-Ikhlas? Ada. Ada. Rakaat keberapa? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Kenapa rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak membaca Al-Ikhlas? Karena memang cukup Al-Fatihah saja. Tapi kalau rakaat 1 memungkinkan tidak membaca surat Al-Ikhlas? Memungkinkan. Dan sering kan jadi ayat, jadi surat favorit kan. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Boleh nggak? Boleh. Cuman yang keterlaluan. Sudah dibaca di rakaat pertama, dibaca juga di rakaat kedua. Oke. Jadi Al-Fatihah dulu ya. Yuk mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung suratnya. Saya lagi mau taraweh. Tapi selalu ada amin ya kalau habis Al-Fatihah. Kenapa? Kenapa? Harus diaminin kenapa? Karena di Al-Fatihah ada kalimat doa. Ada kalimat apa? Doa. Kira-kira di ayat berapa? Apakah di 7. ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, kelima, keenam, atau ketujuh? Semuanya. Yang berbunyi nah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang artinya apa di situ? Tunjukkan kami jalan. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau yang benar. Yang lurus atau yang benar? Ya, kalimatnya di situ mustaqim. Ya, mustaqim itu diambil dari kata istaqoma. Ya, sehingga muncul masdarnya istiqomah. Nah, kata istaqoma itu sendiri diambil dari kata koma. Apa artinya koma? Koma bukan yang setengah meninggal ya. Koma yaqumu qiyaman. Nah, dulu pernah waktu di PAUD atau di apa? TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, suka gimana? Julusan. Suruh apa tuh? Apa untuk apa? Duduk. Terus salaman. Beri salam. Qiyaman. Berdiri. Nah, berdiri. Ya. Duduk dulu, berdiri dulu. Perintahnya qiyaman dulu ya. Qiyaman. Nah, ketika sudah berdiri, salaman. Nah, suruh salam ke gurunya ya, ke ustadzahnya atau ke ustadznya. Baru setelah itu julusan, diminta untuk duduk. Nah, koma artinya berdiri. Nah, istiqomah itu berdiri terus, dalam arti terus-terusan, ya, jangan berhenti. Nah, mustaqim itu adalah jalan yang berdiri. Hanya kalau jalan itu ke atas atau ke depan? Ya, ngalurnya vertikal atau horizontal? Nah, yang berdiri itu kalau berdiri ke atas atau ke samping? Nah, artinya kalau ke atas diartikannya berdiri. Sedangkan kalau yang horizontal gitu tegak, lurus, ya, lurus. Nah, kebetulan juga tidak hanya cukup dengan ihdinas siratal mustaqim, sehingga kita harus amin.
Kenapa? Karena di ayat sebelumnya berbunyi gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, memohon, ya, itu diambil dari kata ista'ana yasta'inu, ya. Jadi isti'anah, ada istiqomah. Jadi ini bahwa di surat Al-Fatihah ini ada kata istiqomah, ada kata isti'anah, ya. Yang kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan aktualisasi dari sabar. Dari apa? Sabar. Jadi di dalam surat Al-Fatihah mengandung arti doa yang tadi akhirnya harus amin. Nah, di sana doa kita harus terus menerus, harus istiqomah. Dan ini bahwa kenapa kita harus memohon kepada Allah pertolongan? Kenapa? Karena memang kita banyak keterbatasan, karena kita banyak kekurangan, karena kita banyak kelemahan, sehingga kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan untuk bisa betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus sabar. Nih, makna sabar ada 3 sebenarnya. Sabar ini sejauh ini kita pahami gimana? Diam atau bergerak? Sabar, diam, ya. Mau dipukulin sabar, jadi diam gitu. Digigit nyamuk sabar, diam gitu. Disakitin gitu sabar, berarti diam kan gitu. Nah, ternyata sabar itu setidaknya ada 3 makna. Pertama, sabar itu istiqomah, ya. Kita harus tetap lurus, kita tetap harus benar, ya. Yang kedua, isti'anah, bahwa dengan kita yang memiliki keterbatasan, dengan kita yang memiliki kekurangan, dengan kita yang memiliki kelemahan, kita harus minta tolong, minta bantuan, memohon pertolongan, memohon bantuan kepada siapa? Allah. Terlebih kalau ada permasalahan, terlebih kalau kita ada persoalan. Suka ada masalah hidupnya? Suka atau selalu? Atau sering? Masalah datang tiap saat atau tiap hari? Setiap saat. Setiap saat. Ada uang, tapi masalahnya apa? Gak bisa jadi. Bisa jadi pas-pasan. Betul nggak? Ada uang tapi pas-pasan mungkin? Nah, butuh bantuan, butuh pertolongan. Nah, minta tolong, minta bantuannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, makna sabar selain istiqomah dan isti'anah, itu ada istito'ah. Ini ya, istito'ah. Istito'ah itu artinya optimal, maksimal. Nah, optimal, maksimal artinya dalam rangka berikhtiar, dalam rangka berusaha, dalam rangka berupaya, itu jangan setengah-setengah, harus optimal, maksimal. Nah, ini sabar itu harus seperti itu. Pertama, sabar itu harus istiqomah. Yang kedua, sabar itu harus isti'anah. Dan yang ketiga, sabar itu harus istito'ah. Ya, perlu ditulis ya tulisannya. Nah, untuk tulisan tadi istiqomah. Nah, seperti ini ya.
Perlu dikasih harokat? Perlu ya. Ini istiqomah, isti'anah. Berikutnya adalah istito'atun. Nah ini yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ya, yang berbunyi dari a'udzu, dari bismillah atau dari alhamdulillah memulainya. Ya ini sebenarnya lumayan ada khilafiyah ya, khilafiyah. Hanya sepakat bahwa meskipun saat kita membaca surat Al-Fatihah diawali dengan a'udzu, nah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini tidak termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Artinya a'udzu itu di luar surat Al-Fatihah. Nah, adapun ada yang menyebutkan surat Al-Fatihah itu dari ayat atau dari kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada pula yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah bukan dari Bismillah, tapi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terlepas dari perbedaan itu, yang jelas kita coba pahami masing-masing ya. Pertama dari kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini meskipun tidak termasuk di surat Al-Fatihah dan juga tidak ada spesifik redaksi a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu di dalam Al-Qur'an, tapi kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini merupakan sunnah. Artinya sunnah, kita ketahui sunnah atau hadis itu tidak hanya aspek perbuatan, tapi juga ada aspek qauliyah, aspek yang diucapkan. Jadi kan hadis ataupun sunnah itu adalah aqwal, af'al, dan arkan. Apa-apa yang diucapkan oleh Allah, ya, apa-apa yang diperbuat oleh, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau af'al, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir itu bahasa tadi akan ya sudah ikrar, takrir. Artinya ada yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan Rasulullah menyetujuinya. Ya, itu konteks hadis, konteks sunnah. Dan ternyata kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu juga tidak hanya sering diucapkan oleh Rasulullah, tapi juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi Muhammad ada nabi siapa? Nabi Isa sering juga berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum Nabi Isa ada nabi siapa? Yahya. Nabi Musa pun sering berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti kalimat ini, redaksi ini memang penting. Ya, memang penting diucapkan oleh para nabi. Para nabi saja sering mengucapkan, apalagi kita. Memangnya kenapa? Karena kita ketahui dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu memiliki arti apa? A'udzu, aku berlindung.
kepada Allah. Aku bernaung. Kita mohon perlindungan. Kita mohon naungan. Billahi, kepada Allah. Butuh nggak kita perlindungan? Betul. Butuh nggak kita naungan? Betul. Kepada Allah. Para nabi saja butuh, apalagi kita. Nah, gitu. Ini pentingnya kenapa para nabi sering berucap, sering mengatakan, sering menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata a'udzu, ya, kata a'udzu, ya kemarin sepakat kita coba kaji secara nahwu, ya. A'udzu, ada yang tahu ini merupakan fiil apa nih? Fiil madhi atau fiil mudhari? Ada yang tahu? Fiil mudhari. Ya. Dari fiil madhinya apa? A'adza ya'udzu. Ya. A'udzu. Ini fiil mudhari'nya kebetulan mutakallim wahdah. Artinya juga di situ berbicara nahwu, ada kaitannya juga dengan ilmu sorofnya. Apa bedanya nahwu dan sorof? Nah, untuk nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan kalimat. Nah, sedangkan sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan huruf. Nah, jadi untuk perubahan-perubahan huruf adanya di ilmu sorof. Karena tadi misal kata koma jadi istiqomah, jadi mustaqim, ini adanya di ilmu sorof. Berubah-ubah tidak? Berubah-ubah. Nah, a'udzu dalam konteks kajian ilmu sorof ini merupakan fi'il mudhari mutakallim wahdah. Ngeblank nggak nyebutin itu? Karena dalam fi'il mudhari itu ditasrifnya dari ya'udzu, ya'udzani, ya'udzuna, ya. Ta'udzu, ta'udzani, ya'udna, ya. Sampai kepada a'udzu, na'udzu. Ini disesuaikan dengan isim domir. Pernah dengar isim domir kalau bahasa Inggrisnya itu adalah pronoun, kata ganti. Baikal udah garot terakhir. Pernah dengar ya isim domir ya baikal? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Nah, dari isim domir ini terpecah. Tadi ada mutakallim. Sebelum mutakallim itu ada yang namanya mukhatab. Ya. Terus ada lagi ghaib. Jadi ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Hanya untuk yang ghaib dan mutakallim itu ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Ya, ini untuk yang ghaib dan juga yang mutakallim, yang mukhatab. Sedangkan yang mutakallim hanya ada dua, mutakallim wahdah dan mutakallim ma'al ghair. Bahasa Indonesianya ghaib itu adalah orang ketiga, mukhatab itu adalah orang kedua, mutakallim itu adalah orang pertama.
dibicarakan. Tadi orang ketiga goib. Namanya goib itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Makanya enaknya dibicarakan kalau orang ketiga, biar apa? Ngegosip kan gitu. Bahasa kitanya apa? Jadi digibahin. Jadi yang suka digibah itu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Orang ketiga. Orang ketiga. Gak enak ya jadi orang ketiga. Dalam rumah tangga juga jangan sampai ada orang ketiga. Ya, kalau lagi berduaan juga jangan sampai ada yang karena yang ketiga itu siapa? Seperti itu ya. Nah, sedangkan mukhatab adalah orang yang diajak bicara. Dan tadi untuk a'udzu itu adalah mutakallim. Artinya mutakallim berarti yang berbicara. Hanya di sini wahdah, sendirian. Mutakallim wahdah, makanya diartikannya aku. Aku ada berapa? Satu. Saya ada berapa? Satu. Sedangkan yang kedua mutakallim ma'al ghair, nahnu. Apa artinya nahnu? Kita semua. Kita atau kami? Kami kita. Apa bedanya kita dan kami? Yang betul boleh pulang. Emangnya di kelas ya. Emangnya lagi kuis ya. Apa bedanya kami dan kita? Kami. Coba kalau misal ada dua kalimat seperti ini, titik mahasiswa IKOPIN. Kami atau kita? Kami. Titik di ruangan ini. Kita. Kami atau kita? Kita. Jadi apa kalau gitu? Lebih banyak kami atau lebih banyak kita? Kita. Yakin? Kita semua. Lebih banyak kami, lebih banyak kita. Tadi titik mahasiswa IKOPIN. Saya termasuk tidak? Saya. Tadi bilangnya kami kan ya? Ya, kami. Kami mahasiswa IKOPIN. Saya termasuk tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena sendiri. Sudah bukan mahasiswa lagi. Ya kan ya? Titik-titik di ruangan ini, di masjid ini, kami atau kita? Kami. Kita. Saya ada nggak di sini? Ada. Berarti saya termasuk tidak? Termasuk. Berarti lebih banyak kami, lebih banyak kita? Lebih banyak kami. Lebih banyak kita. Karena kita itu adalah kami plus satu. Ya. Artinya bahwa kalau kami yang diajak bicara tidak termasuk. Sedangkan kita yang diajak bicara termasuk. Ya. Jadi untungnya di bahasa Arab ya, baik kami maupun kita sama-sama diartikannya nahnu. Gitu. Di bahasa Indonesia dibedakan, ada kami, ada kita. Kalau bedanya saya dan aku, kalau aku pasangannya kamu. Oh, kamu bukan kau ya? Kan iklannya aku dan kau. Aku dan kamu. Oh, aku dan kamu. Itu mah kalau udah jadian ya. Ya, kalau saya ya, oke. Sudah ada penekanan yang berbeda ya. Tapi memang di bahasa Arabnya mau aku mau saya itu adalah anak. Begitupun tadi nahnu ya. Di bahasa Indonesianya bisa kami, bisa kita. Artinya bahwa kalau kita mau membahasa Arabkan, apa bahasa Arab yang kami? Nahnu. Apa bahasa Arab yang kita? Nahnu. Ya. Nah tadi a'udzu itu a'udzu, kata a itu asalnya adalah dari ana. Ya. Jadi dalam isim domir itu ada isim domir muttasil,
ada isim domir munfasil. Ada apa? Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Domir muttasil adalah isim domir yang nyatu. Ya udah pada nyatu belum? Jangan ya. Belum kan? Nanti pas buka boleh. Di bahasa Sunda itu ada nyatu, ada dahar, ada tuan, ada neda. Ya. Ada makan. Tapi kalau nyatu jangan buat manusia ya. Buat hewan. Jadi muttasil, artinya muttasil diambil dari kata ittisal, ittasala, bertemu atau bersatu. Ya. Sedangkan isim domir munfasil adalah isim domir yang terpisah, atau bahasa kerennya ada yang dependent, ada yang independent. Yang dependent itu adalah yang muttasil, sedangkan yang independent itu adalah yang munfasil. Yang muttasil dependent artinya bergantung. Ya, kalau saya bukan bergantung ya, tapi bergantung gitu. Enggak dong, nggak setuju ya. Nah, sedangkan kalau munfasil terpisah, artinya mandiri, berdiri sendiri. Makanya yang tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu isim domirnya yang munfasil, yang terpisah, yang berdiri sendiri. Nah, sedangkan domir muttasil yang bertemu, yang bersatu, ya, yang bergantung, itu seperti a'udzu. Ya. Padahal awalnya adalah ya'udzu. Ya, ya'udzu berarti yang berlindung kepada Allahnya siapa? Huwa, kan gitu, dia. Jadi kalau huwa ya'udzu, kalau ana a'udzu. Berarti kalau nahnu jadinya na'udzu. Jadi boleh kalau misal pingin bareng-bareng, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bareng-bareng bisa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya apa kalau na'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kami, kan gitu. Kami berlindung kepada Allah. Tapi kalau a'udzu artinya aku berlindung kepada Allah. Dan kalau mau bareng-bareng na'udzu billah, kan suka dengar juga na'udzu billahi min dzalik, gitu ya. Kalau melihat apa atau menyaksikan apa, bilang na'udzu billahi min dzalik. Kalau ada yang ya. Berarti yang kita bareng-bareng, kita nggak mau seperti itu, intinya makan gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah min dzalik, dari yang seperti itu. Min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Terus gimana ya kalau misal kita mau ngaji? Mau naudzubillah atau auzubillah? Ya nggak usah ya, karena redaksi dari yang dibiasakan oleh para nabinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pada saat langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, intinya kan masing-masing berucap itu kan ya. Berarti aku berlindung kepada Allah. Ya, sedangkan untuk hal-hal tadi kenapa sering diucapkannya na'udzubillahi min dzalik? Artinya biar jangan hanya aku aja, biar jangan hanya saya aja gitu. Yang
tidak mau seperti itu. Artinya semua orang nggak mau dong seperti itu, ya. Sehingga dikatakan na'udzubillahi min dzalik. Nah ini jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Yang terkutuk ini maksudnya apa? Yang terlaknat, ya. Karena memang setan ini sudah dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Ya sering membangkang kepada siapa? Kepada Allah. Hanya kita sering melihat konteks setan itu ke orang atau ke sosok yang mukanya gimana, yang tangannya gimana, yang besar, yang seterusnya ya. Nah, padahal ini setan masuk ke makhluk gaib, ya. Adakah setan di dalam diri kita? Ada. Ya, kalau nggak ada kita nggak perlu nggak perlu berlindung kepada Allah. Nah, tabiat setan itu adalah godaan, suka menggoda. Beda nggak menggoda dengan mengganggu? Beda. Jadi berlindung kepada Allah dari gangguan setan atau dari godaan setan? Dari Godaan setan. Apa tuh bedanya, maknanya? Mengganggu dengan menggoda. Kalau mengganggu biasanya dengan hal-hal yang buruk atau dengan hal-hal yang baik? Yang buruk. Tapi kalau menggoda, nah biasanya datang dengan hal-hal yang baik ya, yang bagus, yang indah gitu. Ya, iya nggak? Hal-hal yang menarik. Kalau misal sekarang lagi puasa ada apa? Es jus. Itu jadi gangguan atau jadi godaan? Godaan. Bentuk es jus itu bagus atau jelek? Bagus, menggoda kan gitu, menarik. Artinya kalau itu wujud setan itu wujud setan itu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Karena yang suka menggoda kan yang hal yang baik tadi, yang indah. Ya, maaf kalau Faikal dan laki-laki, ya, perempuan itu menggoda atau mengganggu? Menggoda. Kenapa? Karena perempuan itu menarik. Berarti perempuan itu setan bukan? Kan kelihatan gitu, Pak. Kan gitu ya. Itu kalau perempuannya menggoda. Karena tidak semua perempuan suka menggoda kan ya? Tidak. Ya. Artinya wujud setan itu sering berwujud hal-hal yang menarik, yang indah, yang cantik. Ya, termasuk yang laki-laki juga yang ganteng itu bisa jadi setan. Kalau menggoda. Kan suka ada cowok menggoda, ada cewek menggoda. Itu hakikatnya adalah setan. Ya, karena setan itu suka menggoda. Dan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, agar kita tidak terjerumus. Terjerumus itu biasanya oleh hal-hal yang menarik atau hal-hal yang oleh hal-hal yang menyenangkan atau oleh hal-hal yang menyebalkan. Yang menyenangkan. Jadi setan itu sering berwujud hal-hal yang menyenangkan, bukan yang menyebalkan. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa, ya, wal banin
dan seterusnya. Nah itu hal-hal yang menarik di Al-Qurannya seperti itu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya nisa ya, rijal juga suka menggoda ya, suka menarik, dan itu suka merusak pandangan ya, atau menyimpangkan, atau menyelewengkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus istiqomah. Harus istiqomah berarti jangan sampai tergoda, gitu ya. Makanya di situ ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon petunjuk kepada Allah ya, dengan jalan yang lurus biar tidak tergoda oleh rayuan, oleh bujukan, oleh godaan. Jadi godaan syaitan itu bisa dalam bentuk bujukan, bisa dalam bentuk rayuan. Orang laki-laki atau perempuan yang suka dirayu? Perempuan. Yang suka dirayu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang suka ngegombal laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gombalan itu kan rayuan ya. Nah itu yang suka ngegombal, yang suka merayu setan ya. Jadi udah imbang ya, laki-laki dan perempuan. Itu ada potensi, baik laki-laki maupun perempuan ada potensi menjadi setan. Dan kita berlindung dari itu semua. Laki-laki yang suka menggoda, perempuan yang suka menggoda, agar kita tetap istiqomah. Yang sudah saatnya ngabuburit ya, dari takjil, dari buka. Oleh karena itu kita cukupkan terlebih dahulu. Ini belum selesai ya, baru dari a'udzu ya, belum bismillah dan seterusnya. Gak apa-apa, nyantai aja. Kan tidak terburu-buru harus khatam sampai surat An-Nas kan ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan, mudah-mudahan jadi pencerahan, mudah-mudahan juga jadi pemahaman, mudah-mudahan juga bisa mempertebal keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita tetap istiqomah ya. Kita juga jangan lupa isti'anah, dan jangan lupa juga lanjut kepada istiqomah agar bisa optimal, agar bisa maksimal, betul-betul mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.